Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Anwar Rahmania, NIM 22851301. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku The History of the Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Buku yang pertama, The History of the Quranic Text, akan membahas bab 18 dan bab 19. Bab 18, Orientalis dan Al-Quran. Perlunya pembuktian penyimpangan Al-Quran. Untuk membuktikan superioritas agama, para orientalis barat mengabdikan hidup mereka untuk menyingkap perubahan yang ada dalam teks Al-Quran, yang mana perubahan tersebut tidak ditemukan dalam kitab Injil. Banyak perbedaan yang memenuhi halaman-halaman dalam kitab Injil, dan jika dilihat secara keseluruhan, tampak melemahkan isu-isu penting dalam teologi dan menimbulkan keprihatinan mengenai adanya cerita-cerita palsu yang disisipkan ke dalam teks tersebut melalui pengaruh masyarakat umum. Lalu kritik orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Kritikan mereka menyentuh beberapa aspek, termasuk pertanyaan mengapa tulisan Al-Quran tidak disimpan di bawah pengawasan Nabi sendiri pada saat Nabi masih hidup. Mereka juga mempertanyakan mengapa jahit tidak dapat memanfaatkan dalam menyimpan suhuf. Kritik ini dipertanyakan karena mereka tidak mempertimbangkan sistem pengajaran lisan yang dominan pada saat itu. Lalu, perubahan istilah Islam dan pemakaian ungkapan asing. Hal ini menjadi salah satu pintu gerbang serangan terhadap Al-Quran. Hal ini mencakup usaha untuk mengubah istilah Islam menjadi istilah Barat yang tidak sesuai dengan tradisi dan pembagian hukum Islam. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa hukum Islam berasal dari warisan Yahudi dan Kristen. Selanjutnya, tuduhan orientalis terhadap penyesuaian. Orientalis menuduh Islam sebagai pemalsuan agama Yahudi dan Kristen. Mereka menyalahkan Nabi Muhammad atas kesalahan dalam menuliskan sejarah agama Yahudi dan Kristen dalam Al-Quran. Contohnya menyebut Miriam sebagai saudara perempuan Musa dengan sebutan Maryam. Lalu sengaja ingin mengubah Al-Quran. Misalnya, usaha tersebut dilakukan oleh Regis. Regis ini menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Perancis, lalu mengubah urutan surat-suratnya dan menambahkan 2 ayat fiktif, yang mana ayat fiktif tersebut bertentangan dengan teks asli Al-Quran. Selanjutnya, puin dan bagian-bagian manuskrip San'a. Dari Get F. Joseph Puin menemukan kekhususan dalam kumpulan manuskrip Yaman, termasuk penulisan huruf alif yang tidak sempurna, perbedaan letak pemisah ayat dan beberapa ayat tertentu, dan penemuan sebagian akhir surat yang diikuti oleh surah lain. Namun, Puin sendiri menegaskan bahwa manuskrip ini tidak menambahkan bukti terkait penulisan Al-Quran pada abad 1 Hijrah. Selanjutnya, bab 19, beberapa motivasi orientalis, kajian subjektivitas. Beberapa motivasi yang mendasari pandangan dan penelitian mereka ialah menggunakan analogi Yahudi. Orientalis sering menggunakan analogi dengan pandangan antisemitisme untuk mempertanyakan objektivitas mereka mengkaji Islam. Mereka bertanya apakah ilmuwan anti-Yahudi dapat mempelajari teks yang berhubungan dengan tema keyahudian dengan tidak memihak. Nah, analogi ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas orientalis dalam menganalisis Islam. Lalu, tindak balas kaum muslimin. Contoh penindasan orang Israel terhadap sejarah Palestina. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, bagaimana orientalis menginterpretasikan sejarah untuk memengaruhi pandangan konflik tersebut. Lalu pencarian untuk tidak keras sebelah, membahas perspektif sejarah dari agama-agama Yahudi, Kristen, dan Romawi. Pandangan subjektif terhadap agama-agama telah memengaruhi cara penulisan sejarah orientalis di Barat. Orientalisme ini masih dipengaruhi oleh tekanan politik dan kepentingan tertentu. Lalu tekanan dan motivasi. Contoh tekanannya adalah upaya menggambarkan bahwa agama dan budaya Islam ini bersifat palsu. Lalu motivasinya ialah untuk membuktikan bahwa semua hal yang mengenai orang-orang Yahudi atau Palestina dalam teks-teks Islam ini adalah palsu. Selanjutnya, buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran membahas lampiran 1 dan lampiran 2. Penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Penghafalan dan pembacaan Al-Quran ini telah menjadi bagian penting dari tradisi Islam sejak awal. Generasi awal Islam memelihara Al-Quran ini melalui penghafalan.
penghafalan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi. Kemudian kodifikasi oleh Utsman juga memanfaatkan hafalan sebagai sumbernya. Nah, berbagai hadis juga menggarisbawahi pentingnya penghafalan dan pengajaran Al-Quran. Tradisi penghafalan ini ditekankan sejak dini. Bahkan ada yang mengawalinya atau memulai pengajaran tersebut pada usia 4 tahun. Berbagai metode telah berkembang dari masa ke masa. Di Indonesia misalnya menggunakan metode Iqra. Nah, selain itu, lomba pembacaan Al-Quran menjadi bagian penting dalam budaya Muslim di Indonesia. Mesir sebagai salah satu pusat pengajaran Al-Quran memiliki tradisi penghafalan Al-Quran yang kuat. Universitas Al-Azhar bahkan menyaratkan penerimaan mahasiswanya dengan hafal Al-Quran. Keseluruhan pembacaan dan penghafalan Al-Quran ini merupakan bagian esensial dari kehidupan Muslim, dan berbagai upaya dilakukan untuk memastikan tradisi ini terus berlanjut dan berkembang. Selanjutnya ada terjemah Al-Quran. Terjadi kontroversi dalam membahas penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa non-Arab, dan dengan berkembangnya Islam ke berbagai wilayah non-Arab, kebutuhan akan terjemahan ini semakin kuat. Ortodoksi Islam menentang penggunaan terjemahan Al-Quran, menganggapnya mustahil karena karakteristik unik dari Al-Quran, contohnya Injil ini tidak dapat disamai oleh manusia. Nah, beberapa ulama seperti Al-Maraghi mengizinkan penerjemahan Al-Quran tersebut. Penerjemahan tersebut sebagai kebijaksanaan pewahyuan yang mana lebih menekankan kemudahan pemahaman pesan ilahi kepada manusia daripada sakralis. Kemudian terjemahan ini memberikan kemudahan bagi pemeluk Islam non-Arab. Selanjutnya tafsir Al-Quran. Nah, tafsir adalah usaha untuk memahami dan menjelaskan pesan Al-Quran. Ada dua upaya utama untuk memahami Al-Quran, yaitu tafsir dan ta'wil. Tafsir ini menjelaskan atau menerangkan dan mencakup penjelasan tentang sebab pewahyuan, kedudukan dalam surah, kisah sejarah, serta penentuan masa pewahyuan. Sedangkan takwil ini merupakan penjelasan makna khusus dari kata-kata Al-Quran. Takwil ini seringkali berbentuk alegoris dan metaforis. Pada awalnya Nabi sendiri melakukan penafsiran Al-Quran, yang kemudian dilanjutkan generasi pertama dengan mentransmisikan penjelasan Nabi serta menambahkan penjelasan mereka sendiri. Kemudian kajian tafsir semakin berkembang dan menghasilkan beberapa aliran atau pendekatan, misalnya tafsir tradisionalis, dogmatis, mistik, sektarian, dan modernis. Selanjutnya ada kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Pada abad ke-12, perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran dimulai dengan kunjungan Petrus Penerbalis ke Toledo. Nah, karena pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik Yahudi dan Islam serta membela keyakinan Kristiani, ia membentuk tim penerjemah teks Arab yang dikenal dengan Kronik Corpus. Namun terjemahan ini tidak selalu akurat. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453, sikap sarjana Kristen terhadap Islam mulai berubah. Nah, pada tahun 1454, Juan of Segovia mengusulkan konferensi dengan para tokoh Muslim, namun kurang berpengaruh. Pada abad ke-16, sarjana Eropa mulai mengkaji Islam secara serius. Lalu Robert of Caton melakukan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin pada tahun 1443, kemudian tersebar luas di Barat. Namun terjemahan tersebut memiliki sejumlah cacat mendasar dan sering tidak akurat. Terjemahan selanjutnya oleh Ludovico Maracci pada tahun 1698 yang dianggap lebih cermat.
Lalu Al-Quran mulai diterjemahkan ke berbagai bahasa, contohnya bahasa Italia, Jerman, Belanda, dan Inggris. Upaya penyuntingan teks Al-Quran ini dilakukan oleh Gustav Leberecht Bruegel pada tahun 1834. Tetapi pengaruhnya mulai menyurut pada penghujung abad ke-20 karena munculnya edisi standar Mesir yang menggantikan peran edisi Bruegel sebagai rujukan utama di barat. Rencana untuk menyusun edisi kritis Al-Quran terhenti setelah adanya Perang Dunia Kedua karena kehancuran bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Lalu kajian Al-Quran lainnya. Kajian Al-Quran di barat terutama pada abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh konteks perang salib. Para penulis Kristen pada periode tersebut sering menolak Al-Quran dengan berbagai argumen yang didasarkan pada premis-premis Kristen. Misalnya ungkapan Ricardo de Monte mencakup penolakan hukum Islam dan meragukan otoritas Al-Quran dan menuduh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Namun pada akhir abad pertengahan minat terhadap Islam ini semakin meningkat, terutama pada setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Pada paruhan abad ke-19 muncul kajian akademis tentang Al-Quran, misalnya karya Gustav Weil, Alois Sprenger, William Muir, dan Theodor memberikan kontribusi besar dalam memahami Al-Quran dari sudut pandang sejarah kritis teks Al-Quran. Sekian pemaparan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.